Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. 4 Februari 2022. Standar kualitas batin. Apakah kita dapat mengetahui sejauh mana kita sudah serupa dengan Yesus? Atau sejauh mana prestasi diri, keadaan pertumbuhan ketidaksempurnaan kita? Mestinya bisa, karena Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Maksudnya, Roh Kudus mengajarkan kebenaran yang terkait dengan hidup kita masing-masing. Dan sejauh mana kita telah melakukan kebenaran itu. Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Jadi, kalau kita mengenal kebenaran, berarti kita mengenal apa yang Allah Bapa kehendaki, yang pernah diperagakan oleh Tuhan Yesus. Apa artinya pengetahuan mengenai kebenaran, pengetahuan mengenai Tuhan, jika tidak kita peragakan? Kebenaran bukan hanya untuk pengetahuan semata-mata. Kebenaran yang murni pasti mendesak untuk diperagakan. Dan itu bisa terjadi kalau Roh Kudus menuntun kita. Kalau tidak ada petunjuk sama sekali untuk mengetahui sudah seberapa kita serupa dengan Yesus, maka jika kita tidak serupa, kita tidak bisa disalahkan. Tetapi kalau hal serupa dengan Yesus bisa kita ketahui dalam hidup kita, namun kita tidak berusaha untuk mengenali dan menggumulinya, maka kita bersalah. Di dalam Wahyu 2 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, "Aku yang menguji batin." Pernahkah kita mempersoalkan apa ukuran Tuhan Yesus dalam menguji batin? Tentu ukuran dan standarnya adalah diri Yesus sendiri, yaitu apakah orang percaya mengikut jejaknya dan memiliki kualitas manusia batinia seperti Dia. Allah adalah Allah yang tertib. Allah memberikan ukuran untuk ciptaannya, terukur. Allah terukur dalam melakukan suatu tindakan, walaupun tentu kita tidak bisa mengukur Allah. Kehidupan orang percaya pasti juga memiliki standar manusia kerajaan Allah atau standar anak Allah. Itulah sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa suatu hari nanti kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Hal ini menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa Yesuslah yang akan menghakimi kita, karena Yesus telah mati di kayu salib menebus kita dan memiliki kita. Dia berhak menghakimi kita. Dia sudah lulus sebagai manusia yang sempurna. Dia menang, sehingga dirinya menjadi standar atau ukuran. Yang pasti akan dipersoalkan adalah apakah kita mengikuti Dia atau mengikuti jejaknya atau meneladani hidupnya. Yesus menguji batin. Artinya Yesus memeriksa apakah kita memiliki keadaan batin seperti dirinya. Dan ketika setiap orang percaya menghadap tahta pengadilan Kristus, kita tidak bisa berkata,
Saya tidak bisa seperti Engkau, Yesus, sebab Engkau berbeda dengan manusia pada umumnya. Ibrani 2 ayat 17 mengatakan, dalam segala hal Dia disamakan. Jadi, tidak ada orang yang nanti bisa beralasan tidak bisa ikut Yesus, tidak bisa meneladani Yesus, karena Yesus manusia istimewa. Yesus mengatakan, ikutlah aku. Itu berarti kita bisa mengikut jejaknya. Jangan dipelintir, dinaifkan, disempitkan dengan pengertian. Yang penting jadi Kristen. Itu berarti mengikut Yesus. Bukan. Ikut Yesus berarti mengikut jejaknya. Berpikir seperti Yesus berpikir. Terkait dengan hal ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita selalu mengalami pembaharuan pikiran, agar kita bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1-2. Hal ini sebenarnya sama maksudnya dengan mengetahui bahwa kita sudah memiliki pikiran perasaan Kristus atau belum. Mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tentu melalui proses. Maka Ibrani pasal 5 ayat 7-9 mengatakan bahwa Yesus belajar taat dari apa yang dideritanya. Ada proses, perjuangan, pergumulan sampai ia mencapai kesempurnaan dan menjadi pokok keselamatan. Artinya, menjadi teladan, contoh yang harus dipatuhi. Agar proses ini berlangsung dengan baik, harus ada mekanismenya. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Kalau dalam teks aslinya, kata ibadah ini adalah latreia. Kata kerjanya latreu, artinya pelayanan. Ini pelayanan yang sungguh, yang benar. Jadi, bukan aktif dalam kegiatan gereja, menjadi aktivis atau pendeta. Kita baru bisa dikatakan melayani apabila kita tidak menyisakan apapun yang kita miliki dan mempersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus punya komitmen untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Dan setelah itu, kita bisa diproses untuk menjadi serupa dengan Dia. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.